Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi asy-syar'i atau menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Fiqhus Sirah. Di pertemuan yang sebelumnya kita terakhir kali membahas tentang perang Mu'tah atau Ghazwatu Mu'tah, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Yang waktu itu pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000 kurang lebih, sedangkan pasukan musuh itu sampai 200.000. Dan perang Mu'tah ini dipimpin oleh 3 sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Jadi kalau yang pertama meninggal, Zaid bin Harisah ini meninggal, maka yang menjadi panglima adalah Ja'far. Ketika Ja'far ini meninggal, menjadi panglima adalah Abdullah bin Rawaha. Ini yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan di sini Fiqhus Sirah fi Fathi Makkah, yaitu pembahasan tentang penaklukan kota Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah. Di sini penulis membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim, faslun fil fathil a'dham alladhi a'azza Allahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahul amin. Dalam penaklukan kota Mekah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan agamanya, memuliakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan kaum muslimin. Wastanqadha bihi baladahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin min aidil kuffari wal musyrikin. Dengan adanya penaklukan kota Mekah, maka kota Mekah menjadi milik kaum muslimin, menjadi milik orang-orang yang beriman. Wa huwal fathul ladzi istabsyara bihi ahlus samai wa duribat atnabu izzihi ala manaqibil jauza wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Dengan adanya penaklukan kota Mekah, maka banyak orang-orang yang masuk Islam. Ya, kharajalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bikata'ibil Islam wa junudir Rahman sanad zaman li ishri muadzin min Ramadan. Penaklukan kota Mekah ini terjadi di tanggal 8 atau di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Tentunya penaklukan kota Mekah di sini ada ada latar belakangnya.
bagaimana kok terjadi penaklukan kota Makkah? Kan pasti ada sebabnya atau asal-usulnya bagaimana. Disebutkan oleh penulis wa kana sababu hadzal fathi naqda Quraisyin al-ahda alladhi waqa'a fil Hudaybiyah. Sebab penaklukan kota Mekah ini adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengkhianati perjanjian yang telah dilakukan dalam Sulhul Hudaybiyah. Ya, jadi kalau kita ingat Sulhul Hudaybiyah ini di tahun 6 Hijriah. Di antara poin-poin isi perjanjian Hudaybiyah itu kalau ada kabilah ya dari kabilah-kabilah Arab, kalau mereka bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin maka dipersilakan. Kalau ada kabilah yang mau bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy maka dipersilakan. Ya. Jadi tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Kalau ada kabilah setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, salah satu poinnya kalau ada kabilah manapun yang mau bergabung dengan Islam maka dipersilakan. Tidak boleh dihalang-halangi. Kalau ada kabilah yang mau ikut orang-orang kafir Quraisy maka dipersilakan juga dan tidak boleh dihalang-halangi. Ini diantara salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini mengkhianati perjanjian dari poin ini. Fa innahu kana qad waqa'a syartu annahu man ahabba an yadkhula fi iqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi fa'ala. Man ahabba an yadkhula fi iqdi Quraisyin fa'ala. Ya, barang siapa yang ingin bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin maka silakan. Dan barang siapa yang mau bergabung dengan kelompoknya Abu Jahal dan kawan-kawannya maka dipersilahkan. Ya, ini salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah. Fadakhalat Banu Bakrin fi iqdi Quraisyin wa ahdihim wa dakhalat Khuza'ah fi iqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi. Waktu itu ada kabilah namanya kabilah Bakar. Kabilah Bakar ini ikut gabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Kabilah Bakar. Kemudian ada juga kabilah Bani Khuza'ah. Kabilah Bani Khuza'ah ini bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dan antara dua kabilah ini ada permusuhan. Kabilah Bakar dengan Bani Khuza'ah ini ada permusuhan. Ya, ada permusuhan sehingga ketika kabilah Bakar ini masuk ke kelompoknya orang kafir Quraisy, maka enggak ada pilihan lain bagi Bani Khuza'ah kecuali bergabung dengan kaum muslimin. Hanya untuk enggak mau bareng dengan orang-orang Bani Bakar. Itu saja. Awalnya seperti itu, bergabung. Ya. Wa kana baina Bani Bakr wa Khuza'ah khurubun wa sarat. Dan di antara dua kabilah ini, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu sering terjadi permusuhan dan peperangan-peperangan. Falamma kanatil hadnatu kharaja Naufal bin Muawiyah ad-Daili min Bani Bakar fi nafarin min qaumi hatta yabitu Khuza'ah wa hum ala ma'in lahum yuqalu lahu al-watir faqtatalu. Kemudian setelah dua kabilah ini masing-masing bergabung, yang Bani Bakar masuk kelompoknya orang-orang kafir Quraisy, yang Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Suatu saat yang namanya kabilah Bani Bakar ini bikin ulah, bikin gara-gara. Ya, mereka bikin permusuhan lagi dan mereka memerangi orang-orang Bani Khuza'ah, diperangi. Ya, diperangi. Kemudian terjadilah peperangan dua kabilah ini. Faqtatalu. Ya, faqtatalu. Wa amaddat Quraisyun Bani Bakrin bisilah wa qatala ba'duhum ma'ahum laylan fi khufyatin. Ketika itu Bani Bakar yang ikut orang-orang kafir Quraisy, Bani Khuza'ah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Orang-orang Quraisy tahu kalau dua kabilah ini lagi perang. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini membantu persenjataan dan membantu personil untuk orang-orang Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Ya, untuk memerangi Bani Khuza'ah. Maka ini sudah orang-orang kafir Quraisy di sini sudah melanggar perjanjian. Ya, melanggar perjanjian dari perjanjian Hudaybiyah.
Karena perjanjian itu kan kalau sudah bergabung maka sudah nggak boleh ada peperangan. Ya kan terjadi di antara perjanjian Hudaybiyah isinya itu juga selain tadi kalau yang bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy dipersilakan, yang mau bergabung dengan Nabi SAW dan para sahabat dipersilakan, dan tidak ada boleh tidak boleh ada peperangan. Ya, tidak boleh tidak boleh ada gencatan senjata sampai waktu yang ditentukan. Namun di sini ternyata dua kabilah ini bertarung atau berperang, dan orang-orang kafir Quraisy membantu persenjataan dari Bani Bakar. Wa kharaja Amr ibn Salim al-Khuzai fi 40 raqiban min Khuza'ah hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu billadhi asabahum. Ya, wa yastanfirunahu faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam nusirta ya Umair ibn Salim. Waktu itu ada salah seorang kabilah Bani Khuza'ah sama beberapa teman-temannya sekitar 40 orang itu datang ke Madinah untuk menyampaikan kabar apa yang dilakukan oleh Bani Bakar dan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi perwakilan dari Bani Khuza'ah namanya Umair bin Salim ini melaporkan apa yang kan waktu itu kan belum ada media sosial, belum ada gadget dan sebagainya. Jadi kalau terjadi apa-apa Nabi belum tahu. Dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Bani Khuza'ah. Akhirnya Bani Khuza'ah salah satu orang yaitu namanya Umair bin Salim datang ke kota Madinah mengabarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Khuza'ah yang sudah bergabung dengan Islam. Kemudian Nabi menyampaikan, "Nusirta ya Umair bin Salim." Engkau akan ditolong wahai Umair bin Salim. Jadi Nabi di sini menjanjikan kepada perwakilan Bani Khuza'ah, Nabi akan menolong mereka. Ya, membantu mereka. Wa qadima Abu Sufyan ila al-Madinah limuhawalat tajdidil ahdi wa tawsiqihi wa qabala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa aba alaihi fa ada ila Makkah wa lam yuhaqqiq ma yurid. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy ini sadar, mereka tahu mereka sudah melanggar isi perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka membantu persenjataan dan personil untuk Bani Bakar dalam memerangi Bani Khuza'ah yang itu bergabung dengan Islam, maka mereka telah mengkhianati perjanjian. Ya, oleh karenanya waktu itu yang di antara pemimpin orang kafir Quraisy waktu itu kan Abu Sufyan. Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Abu Sufyan, ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ada Sofwan bin Umayyah. Ya. Jadi waktu itu Abu Sufyan tahu, wah ini kalau dibiarkan kejadian ini, maka Rasulullah SAW akan mengutus pasukan ke Mekah. Abu Sufyan tahu, ya kalau dibiarkan seperti ini, perkaranya akan menjadi besar. Akhirnya Abu Sufyan dia pergi ke Madinah, dari Mekah datang ke Madinah untuk menemui Nabi SAW. Ya, untuk minta maaf, minta damai. Jangan dibesar-besarkan perkara ini. Itu Abu Sufyan seperti itu, datang ke mana? Ke Madinah. Untuk melobi lah, bahasa kita kan melobi. Ya, supaya Nabi SAW tidak membesarkan perkara ini. Kemudian Nabi diam ketika Abu Sufyan ini datang. Nabi enggak berkata apapun kepada Abu Sufyan, diam aja. Ya. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ngomong kepada Abu Bakar, melobi. Abu Bakar tidak bisa memberikan keputusan karena Abu Bakar memperhatikan di sini Nabi diam. Nabi enggak komentar sama sekali tentang kedatangan Abu Sufyan. Kemudian ini pun gagal. Abu Sufyan datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar malah getol ingin membunuh Abu Sufyan ini karena Abu Sufyan ini kan jedengkotnya orang kafir Quraisy. Ketika perang Uhud kan kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Abu Sufyan ini teriak-teriak, ya, menantang orang-orang muslim, Abu Sufyan. Maka Umar ingat betul perilakunya Abu Sufyan. Cuman Umar di sini beliau menahan diri, enggak. Sebenarnya mau membunuh namanya Abu Sufyan ini mau dibunuh sama Umar. Cuman ketika Umar melihat Nabi diam, maka Umar diam, enggak bisa memberikan komentar. Kedatangan Abu Sufyan ini dibiarkan. Sampai Abu Sufyan itu mendatangi Ali bin Abi Thalib,
ya, melobi ke Fatimah. Ketika itu Ali sudah menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Namun Ali pun diam, Fatimah diam, nggak bisa ngasih keputusan apa-apa. Karena mereka melihat Nabi diam. Akhirnya Abu Sufyan pulang dengan tangan kosong. Balik ke Mekah, ya, pulang dengan tangan kosong. Nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat terhadap perkara ini. Belum tahu. Ya, belum tahu sama sekali. Kemudian di sini disebutkan wa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam fil istidad fi fathi Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk siap-siap menaklukkan kota Mekah. Ya, menaklukkan kota Mekah dengan membawa 10.000 personil. Ya, ini enggak main-main. Jadi beliau menyikapi pengkhianatan orang kafir Quraisy ini dengan menyiapkan 10.000 pasukan untuk mendatangi kota Mekah, mengepung kota Mekah dari segala sisi, dari segala penjuru. Ya, ini yang dipilih oleh ini adalah keputusan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilih oleh beliau. Dan disebutkan dalam referensi yang lain, 10.000 pasukan itu dipencar-pencar, ada dibagi menjadi empat pasukan besar. 10.000 ini dibagi menjadi 4 pasukan besar. Ya, kelompok yang pertama dikomandoi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pasukan yang pertama. Kemudian pasukan yang, ya kalau dibagi 4 kurang lebih kan 2.500-an orang kan begitu ya, sekitar lah. Kemudian pasukan yang kedua dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini sahabatnya dijamin surga. Ya. Kemudian pasukan yang lain dipimpin oleh Abu Ubadah bin Jarrah, ini juga sahabatnya dijamin surga. Kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Nabi membagi 4 pasukan. Ya, mencar. Ini dari arah ini dari arah ini dari arah ini, dari arah seperti itu, mencar seperti itu. Ya. Mencar seperti itu. Kemudian waktu itu ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi sudah memutuskan dan keputusan ini final untuk menaklukkan kota Mekah, merebut kembali kota Mekah dari pangkuan orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka di sini ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini nulis surat. Ya, radhiyallahu anhu, nulis surat ila ahli Makkah yukhbiruhum bi ghazwi Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu. Ya, ini khilafnya sahabat ini nanti akan dijelaskan ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini nulis surat. Ya, nulis surat untuk orang-orang Mekah mengabarkan bahwasanya mereka akan diserang oleh Nabi dan para sahabat. Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini selesai ditulis, kemudian disuruh seorang wanita untuk mengantarkan surat ini ke Mekah oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, fabasa khalfal mar'ati allati hamalatil kitab Aliyah ibn Abi Thalib wa Zubair wal Miqdad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bahwasanya rencana ini bocor. Rencana bahwasanya Nabi akan menyerang kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, kekufuran, ini bocor. Ya. Makanya Nabi mengutus 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Miqdad. Ini sebelum Nabi membawa pasukan 10.000 tadi, tentang bocornya rencana ini itu Allah memberikan wahyu. Sehingga wanita ini yang membawa surat itu dikejar sama sahabat ini tadi, 3 orang. Akhirnya kena. Ya, surat itu pun diambil. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Hatib, "Ma hada?" Kemudian setelah surat itu diambil, maka Nabi bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah, "Apa surat apa ini wahai Hatib?" Ya, fa'tadara radhiyallahu anhu bi annahu kana amran imra'an mulsaqan fi Quraisy wa laysa li ahli qarabatan yahmunahum. Fa aradtu an aj'ala liyadan indahum yahmuna biha qarabati hunaka. Jadi Hatib ini kenapa kok ngirim surat? Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini beliau orang Mekah. Beliau bukan dari kabilah-kabilah yang ternama di kota Mekah. Jadi seandainya nanti kaum muslimin menyerang kota Mekah, nanti keluarganya Hatib ini nggak ada yang melindungi.
Ya, jadi Hatib ini beliau mengkhawatirkan dengan keluarganya. Ini kan namanya cinta yang tabiat ya. Tabiat manusia kan cinta kepada keluarganya. Walaupun keluarganya ini masih musyrik. Ya, kecintaan yang sewajarnya ya. Kecintaan yang sewajarnya. Bukan, tapi tetap ada loyalitas dan ada al-wala wal bara tetap berlaku. Kemudian di sini ketika rencana ini bocor, faqala Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar ini tahu bahwasanya rencana ini dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, maka Umar mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah." Biarkan aku ya Rasulullah memenggal leher orang ini. Umar marah. Ya. Fa innahu qad khana Allah wa rasulahu. Karena orang ini telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan dia telah jatuh dalam kemunafikan. Ya. Fa'afa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan sahabat ini. Nabi memaafkan. Ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, la Allah ittala ala man syahida badran qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Jadi Nabi memaafkan sahabat ini, Hatib bin Abi Balta'ah, karena beliau ini termasuk orang-orang yang ikut perang Badar. Ya, Hatib ini beliau salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam hadis qudsi tentang orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ya, ikut dalam apa? Perang Badar. Setelah kejadian ini, Hatib mengirim surat kepada orang-orang Mekah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'. Janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, yaitu sebagai orang-orang dekat kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kecintaan kepada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dan mereka telah kufur terhadap apa yang kalian dapatkan dari kebenaran. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka menjadi orang-orang dekat. Ya, orang-orang dekat. Jadi ketika turun ayat ini, maka kalau keluarganya sahabat yang masih kafir, dia mau gimana lagi? Mereka tetap dalam kekafiran dan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya diperangi oleh Nabi dan para sahabat, ya sudah, mereka nggak bisa apa-apa karena mereka dalam kekafiran mereka. Seandainya mereka masuk Islam, nggak akan diperangi. Ya, tidak akan diperangi. Kemudian di sini disebutkan wa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Madinati fi asyrati alaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 orang. Ya, beda dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah 3.000 orang. Ini 10.000. Ya, ini 10.000 pasukan. Kalau di sini disebutkan dalam referensi yang lain, ya, ketika Nabi ini keluar, itu tentunya terjadi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan, tahun 8 Hijriah. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana di bulan Ramadan sudah diwajibkan puasa Ramadan. Nabi SAW keluar dari Madinah menuju ke Mekah, safar, kan jaraknya itu lumayan, 450 km. Madinah Mekah kan kurang lebih 450 km. Ya. Itu dalam di bulan Ramadan. Ya, di bulan Di bulan Ramadan. Waktu itu Nabi sedang puasa. Sebagian sahabat itu puasa, sebagian lain enggak puasa. Ya, disebutkan dalam referensi. Salah satu referensi ketika Nabi dan para sahabat ini keluar dari Madinah menuju ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, Nabi waktu itu masih puasa. Sebagian sahabat puasa, sebagiannya enggak puasa. Ya. Dan
tidak saling mencela, yang tetap puasa tidak mencela orang yang nggak puasa karena itu dapat rukhsah, keringanan. Yang nggak puasa tidak mencela orang yang tetap puasa. Jadi saling menghormati. Ya, saling apa? Saling menghormati. Yang puasa ya tetap puasa silakan. Yang nggak puasa karena ini safar, ya maka silakan. Nah, ketika itu di perjalanan, ya sudah dapat perjalanan sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Setelah tiba waktu asar, ada seorang sahabat yang menyampaikan bahwasanya kita ini berat, kalau puasa terus ini berat. Ya, namanya perjalanan mau jihad, mau perang itu kan butuh apa? Butuh energi, butuh tenaga, butuh fisik. Akhirnya ada sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya, menyampaikan kalau kita teruskan puasa ini padahal kan sudah asar, padahal kan mau maghrib. Tapi ya menyampaikan saja. Akhirnya Nabi SAW minta diambilkan wadah dari kulit itu ya, isinya air. Kemudian Nabi minum di hadapan para sahabat. Akhirnya sahabat-sahabat yang waktu itu masih puasa, mereka membatalkan puasa. Dan sebagian tetap masih puasa, yang masih kuat-kuat ya tetap puasa. Ya, tetap melanjutkan puasanya. Ya, jadi di sini ini masih perjalanan, belum sampai ke Mekah, masih perjalanan. Ya, masih perjalanan. Disebutkan karena ini di bulan Ramadan, sebagian itu masih puasa, sebagian lain tidak puasa. Ya, dan ketika orang-orang yang tetap dalam puasanya, ya mesti di hari esoknya, ingat mesti di perjalanan. Padahal Nabi SAW sudah memberikan keringanan, sudah ngasih contoh gitu loh, untuk membatalkan puasa, untuk nggak usah puasa dulu. Ternyata ada memang sahabat yang mereka itu mesti bersikokoh untuk tetap puasa. Akhirnya mereka pingsan. Ya, akhirnya mereka sampai pingsan gitu loh, semaput. Akhirnya Nabi menyayangkan dalam hal ini. Ya, beliau menyayangkan kejadian ini padahal Allah SWT sudah memberikan keringanan dan Nabi sudah kasih contoh. Ya. Dan dalam hal ini juga ada hikmah, ada pelajarannya. Bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu memperhatikan kewajiban di hari itu apa? Kewajiban ini apa? Saat ini kewajiban yang saya lakukan apa? Kewajiban yang ada di hadapan kita itu apa? Itu yang kita fokus di situ. Ya, di sini kan para sahabat dihadapkan dua kewajiban. Yang pertama kewajiban puasa Ramadan, yang kedua kewajiban berjihad. Sama-sama wajib kan begitu. Sama-sama apa? Wajib. Walaupun jihad ini nggak masuk rukun Islam, tapi kan wajib juga. Ya. Toh puasa Ramadan ini bisa diqadha, diganti di hari yang lain. Ya, oleh karenanya di sini untuk lihat skala prioritas, yang lebih utama adalah tidak berpuasa dulu, nggak berpuasa dulu, menyiapkan tenaga, kekuatan fisik untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi ketika ketemu sama orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Ya, ini namanya fikih prioritas. Kalau apa yang perlu kita dahulukan, kewajiban apa yang bisa kita lakukan hari ini, saat ini itu kita lihat fikih prioritasnya. Ya, fikih apa? Prioritas. Sama hanya dengan seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah. Allah mewajibkan para suami untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Kemudian di sana ada ibadah puasa sunnah. Kalau seseorang itu ketika dia puasa sunnah, dia lemas, kemudian kerjanya jadi asal-asalan, kerjanya jadi nggak benar, maka ya puasa sunnahnya di cancel dulu. Dia fokus apa? Mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya dan sebagainya. Karena itu juga termasuk jihad. Ya, jadi perhatikan saat ini kewajiban itu saya apa? Saat ini ibadah yang bisa saya lakukan itu apa? Itu kita seperti itu berjamaah. Ya, seperti itu. Kembali kepada pembahasan. Jadi Nabi di sini keluar itu membawa 10.000 orang. Sebagian waktu itu masih ada yang puasa, sebagian lagi nggak puasa. Ya, Nabi memberikan contoh untuk membatalkan puasa. Kharaja min Makkah muhajiran di sini wa falaqihu fi tariq Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kharaja min Makkah muhajiran bi ahli wa iyalihi wa qad kana qabla dhalika muqiman bi Makkah ala siqayati wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Huradin. Ketika di perjalanan
Ya, di perjalanan, maka Nabi bertemu dengan pamannya, Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, yang waktu itu masuk Islam. Abbas ini masuk Islam. Ya. Beliau Abbas ini sudah masuk Islam, cuman beliau belum sempat ikut hijrah di awal-awal hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah, Abbas ini masih di Mekah. Pamannya Nabi yang bernama Abbas, Abdul bin Abdul Muttalib ini masih mukim, masih tinggal di Mekah. Ya. Dan ketika Nabi keluar dari Madinah menuju ke Mekah, Abbas ini datang ke Madinah dan bertemu dengan Nabi. Ya. Dan beliau baru hijrah ke Madinah. Walamma intaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila murid dhuhran nazala fihi. Fa amara ashabahu fa auqadu asyrata alafin narin wa lam yablugh quraisyan masirahum wa hum muhtamuna laha yakhafuna man ghazawhu iyyahu. Ya. Jadi di sini orang-orang kafir Quraisy ini enggak tahu kabar sama sekali. Ya. Enggak tahu kabar apa yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Enggak tahu kabar sama sekali. Ya. Oleh karenanya Abu Sufyan ini bertanya-tanya sama Ikrimah, sama Sofyan yang masih kafir ini, itu mereka penasaran apa yang dilakukan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Ini belum tahu sama sekali. Ya, wa kharaja Abu Sufyan wa Hakim bin Hizam wa Budail ibnu Warqa yatahassasun al-akhbar hatta balaghu murid dhuhran. Ya. Sampai mereka ini cari-cari kabar, Abu Sufyan dan teman-temannya cari-cari kabar. Ya. Mereka keluar dari kota Mekah, di sekitar Mekah, itu mereka keluar cari-cari kabar. Ketika sampai di tempat yang namanya Murud Dhuhran, ya, yang di situ Nabi itu dan para sahabat singgah, dan di situ di waktu malam, maka Nabi meminta para sahabatnya menyalakan api. Jadi kalau 10.000 orang menyalakan api kan jadapnya gede gitu kan. Ya, menyalakan api ya entah itu untuk masak, untuk menghangatkan badan misalnya ketika musim dingin dan sebagainya. Tapi kalau Ramadan musim panas. Jadi menyalakan api. Ketika Abu Sufyan ini keluar, lihat kobaran api begitu besar. Wah, ini kan sinyal, tanda-tanda pasukan ini juga jumlahnya banyak. Ya, pasukan ini jumlahnya apa? Besar. Fara'ahum nasun min harasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'adrakuhum fa'akhaduhum fa'atau bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aslama Abu Sufyan. Ya. Jadi ketika Abu Sufyan melihat pasukan yang begitu besar, ya, pasukan yang begitu banyak, dilihat dari apinya saja, maka di sini Abu Sufyan pun pasrah wis. Bahasa kita itu pasrah. Kalau mau perang, Abu Sufyan ini kan orangnya bukan orang yang bodoh, dia cerdas, dia tahu taktik perang itu bagaimana. Ini sudah dialami Abu Sufyan beberapa kali pertarungan dengan kaum muslimin kan seperti itu, di perang Uhud, di perang Khandaq. Abu Sufyan kan ikut itu. Jadi Abu Sufyan ini kan karena waktu itu kaum orang-orang kafir Quraisy ini sudah mengalami kelemahan, kekuatan militernya melemah, orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, bahasa kita kekuatan militernya itu melemah. Ya. Di antara bukti melemahnya kekuatan militer orang-orang kafir Quraisy itu pembesar-pembesar mereka kan sudah banyak yang mati di perang Badar kayak Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Itu sudah pada mati. Kemudian di antara bentuk atau bukti melemahnya kekuatan militernya orang-orang kafir Quraisy itu adalah ketika masuk Islamnya Khalid bin Walid. Wah, itu kan tamparan bagi orang-orang kafir Quraisy. Khalid bin Walid masuk Islam. Kemudian Amr bin As masuk Islam. Kemudian ada namanya Utsman bin Tolha ini masuk Islam. Ini awalnya mereka kan orang-orang kafir masuk gabungan dari awal, bergabung orang kafir masih kafir. Ketika 3 orang ternama ini masuk Islam, ini kekuatan militernya orang kafir semakin melemah. Ya, semakin melemah. Enggak mungkin mereka bisa menghadapi kekuatan besar dari kaum muslimin. Ya, dan ini kebalikan dari perang Khandaq. Perang Khandaq waktu itu kaum muslimin jumlahnya sedikit, orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 10.000. Kalau kita masih ingat perang Khandaq, perang Ahzab itu, perang Parit itu. Ini kebalikannya, Fathu Makkah. Dibalik, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur itu semuanya. Dan di situ pasti ada hikmah-hikmah dan pelajarannya. Ya, ini kebalikan.
Ya, akhirnya apa? Fa aslama Abu Sufyan falamma sara qala li Abbas. Ya. Maka Abu Sufyan pun dia masuk Islam. Ya, masuk Islam. Sudah menyerah. Ya. Tinggal yang lain yang belum masuk Islam itu kayak Ikrimah anaknya Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah, sama Suhail bin Amr, ini belum masuk Islam. Ya. Wa qad kana al-Abbas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhra faj'alahu syai'an. Ketika Abbas, pamannya Nabi ini, tahu kalau Abu Sufyan ini masuk Islam, dan Abu Sufyan ini orangnya itu, kalau bahasa kita pekelnya itu suka membanggakan diri. Ya, suka membanggakan dirinya. Abu Sufyan ini, Abbas ini tahu betul Abu Sufyan ini kayak gimana, tip apa, wataknya. Makanya ketika Abu Sufyan ini masuk Islam, Abbas mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhra. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka bangga dengan dirinya. Ya, maka berikanlah dia sesuatu. Kata Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keponakannya. Maka berikanlah dia sesuatu. Faqala na'am. Kemudian Nabi menyetujui usulan atau saran dari pamannya yang namanya Abbas ini. Iya, saya akan berikan dia sesuatu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan man dakhala daru Abi Sufyan fa huwa amin. Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Ya. Nabi menyampaikan sabda beliau, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, dia enggak akan diperangi. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia tidak akan diperangi. Ya. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia tidak akan diperangi. Ini nanti ketika Nabi sudah sampai di Mekah, masuk ke Mekah, ke area Masjidil Haram, Nabi menyampaikan hal ini. Ya, kepada penduduk Mekah yang masih kafir, yang masih musyrik itu, Nabi menyampaikan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk masjid, maka dia aman, enggak akan diperangi. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, enggak ikut-ikutan, enggak keluar rumah, maka dia akan aman. Ini Nabi menyampaikan hal itu kepada orang-orang penduduk Mekah. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair bin Al-Awwam 'alal muhajirin wa khailahum wa amaru an yadkhula min kada wa min a'la Makkah wa amaru an yazwa rayatahu bil hujun wa la yabrahu hatta ya'tiyahu. Ya. Kemudian Nabi pun menyebar tadi 4 pasukan tadi disebar di berbagai macam arah sampai beliau bisa masuk ke kota Mekah. Ya. Dari 4 komando tadi, Khalid bin Walid, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, sama Sa'ad bin Ubadah, yang terjadi perang cuman pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Jadi ketika pasukannya Khalid bin Walid ini masuk ke Mekah dari penjuru yang sudah ditentukan oleh Nabi, itu ada orang-orang kafir Mekah yang enggak terima, maksudnya ikut melakukan penyerangan. Ya, melakukan penyerangan kepada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bisa mengatasi itu semuanya dengan izin Allah, semuanya mudah. Adapun pasukan-pasukan yang lain yang dipimpin oleh Zubair, dipimpin oleh Abu Ubaidah, dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adh, ini enggak ada perlawanan dari orang-orang Mekah, enggak ada perlawanan sama sekali. Ya, aman, semuanya aman. Akhirnya ketika sudah masuk ke kota Mekah, ya masuk ke kota Mekah, ini nanti 4 komando ini sepakat, sudah disampaikan nanti kita ketemu di Bukit Sofa. Jadi kita mencar, nanti kita janjian kita ketemu di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa dafnahu ala rahilatihi mutakhasyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke kota Mekah dan beliau dalam keadaan khusyuk. Ya, dalam keadaan khusyuk, ya, kepala beliau menunduk ke bawah, ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah menampakkan kesombongan, wah, tidak.
Jadi Nabi menunggangi hewan tunggangan beliau, menunggangi onta beliau, masuk ke Mekah dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan rendah hati, tawadhu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu'an lillahi Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau memasuki kota Mekah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi memasuki kota Mekah, itu beliau sambil membaca ayat pertama dari surat Al-Fath, yaitu Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Jadi Nabi sambil baca ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Surat Al-Fath ayat pertama, juz 26 itu. Sesungguhnya kami di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Jadi Nabi masuk ke kota Makkah sambil baca ayat ini. Ya, Nabi ingat betul ini penaklukan kota Makkah ini adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan Nabi dan para sahabat. Ya, bisa kita bayangkan para jamaah ya. Nah, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Penuh dengan perjuangan, beliau dicaci maki, beliau dihina, beliau difitnah. Bahkan beliau dituduh gila, dituduh tukang sihir, sahabat-sahabat beliau disiksa, seperti Bilal, kemudian Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasir. Ini kan perjuangan ini kan masih diingat betul sama Nabi SAW, dalam benak beliau diingat betul. Hal-hal itu nggak akan dilupakan oleh beliau. 13 tahun ya dilalui dengan penuh penderitaan, penuh perjuangan, keringat, darah dan sebagainya. Bahkan Nabi diancam dibunuh. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun. Jadi tambah 8, 13 tambah 8 berapa? 21 tahun, 21 tahun. Ya, kan 13 tahun beliau di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Dan Fathu Mekah tanggal 8 Hijriah. Jadi 13 tambah 8. Selama 21 tahun ini beliau baru bisa kembali ke Mekah dalam keadaan aman, tenang, tentram. Orang-orang musyrik nggak bisa ngapa-ngapain, diem mereka, ya nggak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Wah, ini luar biasa, ya ini adalah nikmat yang sangat-sangat agung yang Allah berikan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Waqad istasna Rasul sallallahu alaihi wasallam minal amanil am alladhi a'lanahu lin-nasi arba'ata rijalin wa imra'ataini haitsu ahdara ma'ahum walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan keamanan kepada 3 kelompok. Kalau yang masuknya rumah Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, nggak akan diperangi. Ya, yang menutup pintu rumahnya nggak akan diperangi. Nabi memberikan pengecualian 4 laki-laki dan 2 perempuan, karena mereka ini berulah. Ya, walaupun pokoknya 4 laki-laki 2 perempuan ini dimanapun kedapatan dihabisi, dibunuh, nggak boleh dikasih maaf. Seandainya mereka bergantung dengan kiswanya Ka'bah tetap harus dibunuh. Sampai ini Nabi menyebutkan hal itu. 4 orang itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khattal, ya, Makis bin Sobaba, Abdullah bin Abi As-Sarah, ya. Kemudian wa qutila ibnu Khattal wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah wa qutila Makis bin Makkah waqtafa Ikrimah wa ibnu Abi Sarah. 4 laki-laki ini yang disebutkan namanya satu-satu oleh Nabi, 2 di antaranya dibunuh oleh para sahabat. Ketika mereka ini berlindung di Ka'bah, ya, bergantungan dengan anunya Ka'bah, penutup Ka'bah, tetap dibunuh oleh para sahabat. Ini perintah dari Nabi. Adapun 2 yang lain bersembunyi, seperti Ikrimah, anaknya Abu Jahal, sembunyi. Ya, kemudian satu orang juga sembunyi. Kemudian wal mar'atani huma farata wa sara jariyatan li ibni Khattal. Kemudian 2 wanita ini yang disuruh oleh Nabi membunuh ini budaknya Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini salah satu laki-laki yang disebutkan oleh Nabi namanya untuk dibunuh. Karena dua wanita ini juga membuat ulah, ya. Warakazat rayatu Rasulullah bil hujun inda Masjidil Fath suman hadar Rasulullah wal muhajirin wal ansar baina yadayhi wa khalfihi haulahu hatta dakhala al masjid. Ya. Setelah 4 laki-laki ini beres, 2 wanita ini beres, cuma 2 yang sembunyi. Ikrimah ini sembunyi, belum diketahui di mana sembunyinya.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau masuk ke area Masjidil Haram, beliau mengusap Hajar Aswad dan beliau mulai tawaf. Summa tawafal bil baiti wa fi yadihi qausun. Nabi pun mulai tawaf. Tawaf kan mulai dari Hajar Aswad kan ya? Mulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad juga. Beliau mulai tawaf. Beliau sambil membawa busur panah. Tetap siaga, tetap siap-siap, jangan-jangan nanti ada orang nyerang. Bawa busur panah. Ya, wa fi yadihi qausun. Wa haulal baiti wa alaihi salasu mi'atin wa sittuna sonaman. Jadi ketika itu Nabi mendapatkan di Ka'bah, di atas Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung atau berhala. 360. Ya. Maka Nabi menghancurkan itu semuanya. Ya, dibantu oleh para sahabat. Ketika Nabi menghancurkan satu persatu patung tadi, itu beliau sambil membaca firman Allah di surat Al-Isra ayat 81. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq, kebenaran telah datang. Wa zahaqal batil, kebatilan telah sirna dan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan akan sirna. Ya. Jadi Nabi menghancurkan patung-patung tadi satu persatu dengan membaca ayat ke-81 dari surat Al-Isra. Dan juga beliau membaca di ayat yang lain di surat Saba 49. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya, telah datang kebenaran dan kebatilan itu telah habis dan tidak akan kembali lagi. Ya, wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha, dan satu persatu berhala-berhala itu menjatuh dari atas Ka'bah tadi. Ya, jatuh satu persatu, jatuh. Ini baru dilakukan oleh Nabi di Fathu Mekah. Kalau kita ingat di tahun 7 Hijriah, itu kan ada Umratul Qadha, umrah yang itu qadha, karena awalnya tahun 6 itu kan Nabi mau umrah itu kan tahun 6, tapi nggak boleh sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perjanjian apa? Hudaybiyah. Dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya Nabi dan para sahabat boleh umroh di tahun depan, tahun 7, bulan Dzulqa'dah. Ketika beliau umroh itu, tahun ke-7 Hijriah itu, patung-patung ini masih dibiarkan, nggak dihancurkan sama Nabi, karena keadaan belum memungkinkan. Jadi ketika beliau umroh qadha namanya tahun 7 Hijriah, bersama para sahabat, beliau melihat patung-patung itu masih berjajar di atas Ka'bah. Nabi belum menghancurkan. Tapi ini kesempatan, tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, maka patung-patung itu nggak dibiarkan oleh Nabi, dihancurkan satu persatu. Ya, sampai patung-patung yang besar kayak Lata, Manat, Suwa itu dihancurkan juga, nggak ketinggalan. Ya. Summa tafa fil baiti ala rihati summa da Utsman bin Talha fa akhadha minhum miftahal Ka'bah fa amara biha fa futihat. Ya. Kemudian setelah beliau selesai tawaf 7 kali putaran, Nabi minta kuncinya Ka'bah dari sahabat beliau namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini kan awalnya masih musyrik, masuk Islam, dan Utsman bin Talha ini pemegang kunci Ka'bah. Nabi minta kuncinya, Nabi masuk ke Ka'bah itu tadi, masuk. Beliau buka, fa futihat fa dakhala fiha suwara wa ra'a fiha surata Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam yastaqsimanil azlam. Ya. Ketika masuk ke dibuka pintunya Ka'bah ini, beliau masuk, di situ beliau mendapatkan gambarnya Nabi Ibrahim sama gambarnya Nabi Ismail. Gambar ya, kayak lukisan. Ya, lukisan. Kemudian Nabi suruh menghilangkan lukisan tadi. Melenyapkan. Ya. Summa shalla bil bait. Kemudian Nabi setelah tawaf tadi masuk ke area ke pintunya Ka'bah dibuka, baru beliau sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kan setelah tawaf 7 kali putaran kan ada sholat sunnah setelah tawaf. Di rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, kan begitu. Kemudian beliau sholat, summa waqafa ala Quraisyin wa qad mala'atil masjid fa khataba fihim. Ya. Setelah beliau selesai tawaf, selesai sholat, maka beliau kumpulkan orang-orang Quraisy tadi yang sudah berlindung di masjid. Kan Nabi mengatakan kalau orang masuk masjid dia aman. Masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Yang menutup pintu rumahnya aman. Setelah orang-orang ini merasa aman semuanya, mereka berkumpul di masjid. Ya. Mereka berkumpul di masjid. Kemudian Nabi meminta Bilal untuk azan.
Ya. Oh, ini luar biasa para jamaah. Bilal yang waktu itu disiksa karena dia budak, dan itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy bagaimana majikannya Bilal yang namanya Umayyah yang ini terbunuh di perang Badar, majikannya Bilal ini. Itu bagaimana Umayyah yang menyiksa Bilal itu luar biasa. Dan informasi ini tersebar di orang-orang kafir Quraisy Makkah. Di saat inilah Rasulullah SAW ingin menampakkan sahabatnya yang namanya Bilal. Beliau suruh Bilal ini azan. Ya, di waktu itu ketika orang-orang berkumpul, ya, kemudian Bilal diperintahkan azan. Dilihat sama orang-orang kafir, didengarkan, simak. Ya, ini kemuliaan. Setelah menunggu setia 21 tahun, ya, waktu yang tidak sebentar. Dan itu pun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dan darah, dan banyak para sahabat yang sudah meninggal atau mati syahid. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan, ya ma'syara Quraisy, inna Allaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyyati wa ta'dimaha bil ahba. Wahai orang-orang Quraisy, Nabi menyampaikan pidatonya di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang hadir waktu itu. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku jahiliyah. Ya, Allah telah menghilangkan dari kalian agama nenek moyang kalian, yaitu menyembah berhala dan patung-patung. An-nasu min bani Adam wa Adam min turab. Nabi menyampaikan, manusia itu semuanya keturunannya Adam, dan Adam diciptakan Allah dari tanah, kata Nabi. Summa ta'ala. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nabi baca ayat ini. Yaitu yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya. Jadi Nabi bacakan ayat ini supaya tidak ada lagi yang membanggakan kabilahnya. Tidak ada lagi membanggakan sukunya, tidak lagi yang membanggakan warna kulitnya dan sebagainya. Semuanya di hadapan Allah itu sama. Ya, mau yang kulit hitam, mau yang ini, semuanya sama. Yang membedakan itu cuma satu, ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir, dan Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa, itu Allah Maha tahu. Dan Allah menutup ayat ini Al-Hujurat 13, Inna Allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha teliti, Maha detail. Ya, siapa di antara manusia yang paling bertakwa itu Allah Maha tahu. Oleh karenanya di surat yang lain, kalau kita ingat di surat di juz 27, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Janganlah kalian merasa mensucikan diri kalian. Ya, huwa a'lamu bimanit taqwa. Dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Ya, jangan merasa diri kita suci, jangan merasa diri kita itu bersih dari dosa, jangan. Fala tuzakku anfusakum. Ya, kembali kepada pembahasan ini. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang itu berkumpul, mereka semuanya menyimak pidatonya Nabi di Fathu Mekah. Sumakol, kemudian Nabi menyampaikan, ya, Nabi menyampaikan, ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Ya. Jadi kan Nabi kan sudah punya kekuasaan ini. Nabi kalau mau balas dendam, itu bisa kepada orang kafir Quraisy yang dulu mencaci maki, yang menghina, melecehkan. Itu Nabi bisa dalam hal ini. Ya, untuk melakukan balas dendam. Makanya Nabi bertanya, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi tanya. Qalu, akhirnya orang-orang yang datang sepakat khairan.
yang Anda lakukan adalah kebaikan. Akhun karim wa banu akhin karim, engkau adalah saudara kita yang mulia dan anak saudara kita. Ya, ini karena mereka dalam keadaan lemah. Kalau dulu di awal-awal Nabi berdakwah kan nggak seperti ini kan perlakuannya mereka kan begitu. Beda. Ya, akhun karim wa banu akhin karim. Sama kalau kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana perilakunya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur, ya. Kemudian itu kan panjang ceritanya. Ketika Nabi Yusuf sudah berikan kekuasaan oleh Allah, beliau menjadi bendahara di negeri Mesir. Kemudian saudara-saudaranya dibutuh datang ke Nabi Yusuf dalam keadaan butuh. Beda perlakuannya, beda. Ya. Makanya di sini mereka mengatakan akhun karim wa banu akhin karim. Engkau adalah saudara kita yang mulia, anak saudara kita. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li akhihi. Aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Itu Nabi Yusuf kalau mau balas dendam kepada saudaranya kan bisa itu kan. Wah, ini momen ini, pas ini kan gitu. Tapi Nabi Yusuf enggak. Nabi Yusuf enggak punya dendam kepada saudara-saudaranya yang itu hampir saja menghabisi nyawanya. Kalau di sumur kalau enggak ketemu sama orang kan mati itu bersama. Mati. Ya, enggak ada makan cuma minum tok misalnya. Nabi di sini Nabi Yusuf mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum. Ya, tidak ada celaan bagi kalian semuanya. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya dan ini yang dikatakan oleh Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu masih dalam kekafiran mereka. Ya. Summa jalasa fil masjid faqama ilaihi Ali bin Abi Thalha fa sa'ala miftahal Ka'bah faqala aina Utsman bin Abi Thalha fadu'ila faqala hakadha miftahu ya Utsman al-yawma yawma birrin wa wafa. Ya. Jadi di sini orang-orang itu pun sudah pergi dari Masjidil Haram. Ya, karena Nabi sudah membebaskan mereka. Ya, Nabi membebaskan apa? Mereka tidak ada balas dendam dan lain sebagainya. Walamma fataha Allahu Makkah ala rasulih qala lil ansar fima bainahum. Ketika kota Makkah ini sudah ditaklukkan, sudah dikuasai 100% oleh kaum muslimin, maka orang-orang Ansar mengatakan, orang-orang Ansar yang waktu itu datang ikut menaklukkan kota Makkah, atarawna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fataha Allahu alaihi ardahu wa baladu yuqimu biha. Jadi orang-orang Ansar ini khawatir. Ini Makkah ini sudah ditaklukkan. Jangan-jangan Nabi nanti tinggal di sini, nggak mau kembali ke Madinah kan gitu. Jadi makanya orang-orang Ansar ini bertanya-tanya di antara mereka, atarawna anna Rasulullah SAW idza fataha alaihi, apa pendapat kalian? Kira-kira apa yang terjadi? Ketika Allah sudah membukakan menaklukkan kota Makkah untuk kita, apakah Nabi akan tinggal di sini, tidak balik lagi ke Madinah atau bagaimana? Ini orang-orang Ansar berbisik-bisik di antara mereka. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u ala safa rafi'an yadayhi falamma farahu min du'ai qala madza qultum. Waktu itu ketika orang Ansar saling berbicara, nanya gimana ke depannya, apakah Nabi setelah penaklukan kota Makkah ini beliau tinggal di Mekah sampai beliau wafat atau bagaimana? Ya. Ketika orang-orang ini sambil ngobrol, waktu itu Nabi di Bukit Safa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berdoa, madza qultum. Apa yang kalian bicarakan tadi? Kata Nabi kepada orang-orang Ansar. Qalu la syai'a ya Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang penting ya Rasulullah. Falam yazal bihim hatta akhbaruhu. Kemudian Nabi terus, apa yang kalian bicarakan tadi? Nabi terus bertanya sampai orang-orang Ansar menyampaikan faqala. Ya, maksudnya orang Ansar ini khawatir, ya sangat namanya kan mereka sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, senang bersama dengan Nabi. Ya, kalau Nabi di Mekah kan orang-orang Ansar ini harus balik ke Madinah. Kan begitu. Kemudian Nabi mengatakan ma'adzallah mahyakum wal mamatukum. Kata Nabi kepada orang-orang Ansar, aku hidup bersama kalian dan aku mati bersama kalian. Kan Nabi kan meninggalnya di kota mana? Di Madinah kan, nanti kan dikuburkan di Madinah. Makanya di sini Nabi menyampaikan, ini sebelum beliau wafat, ketika selesai penaklukan kota ma'adzallah mahyakum wal mamatukum. Saya hidup ini bersama kalian dan aku mati akan bersama kalian. Wah, ini senang orang-orang Ansar. Ya, senang. Wa baya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an ar-rijal wan nisa wal kibar was-shighar wa bada bi mubayyatir rijal ala safa fa akhadha alaihim al-bai' ala al-islam was-sami wa ta'al wa rasul fi mastata'u. Kemudian orang-orang tadi dikumpulkan lagi, ya, yang dibebaskan
itu suruh kumpul dan mereka dibaiat. Ya, maksudnya dibaiat ini jangan macam-macam. Setelah dibebaskan, ya, yang tetap dalam kekufuran mereka bayar jizyah, yang mereka masuk Islam dibaiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan mereka. Summa bai'an nisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaiat para wanita. Min ghairi musafahatin. Ketika Nabi membaiat para wanita di sini, beliau tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan wanita-wanita tersebut. Faqad kana la yusafihun nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya enggak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, wala yamussu yada imra'atin illa imra'atan ahallallahu lahu aw dzata mahramin minhu. Ya. Jadi ketika Nabi membaiat para wanita, itu Nabi tidak berjabat tangan dengan wanita-wanita tersebut. Ya, karena sebagaimana Aisyah mengatakan, wallahi ma masat yaduhu yada imra'atin qattu fil mubayaati wa ma bay'unna illa biqaulihi. Kata Aisyah, ya, Aisyah mengatakan, demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, walaupun dalam masalah baiat ini kan penting. Baiat itu kan sumpah setia. Itu pun Nabi tidak berjabat tangan dengan tangan wanita yang bukan mahramnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, sebagian orang di zaman kita saat ini itu tokoh masyarakat, tokoh Islam, bermudah-mudahan berjabat dengan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana? Apakah mereka lupa teladan mereka, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang harus kita perhatikan. Belum lagi di dalam hadis yang disebutkan, seandainya seorang itu ditusuk-tusuk kepalanya dengan besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Itu Nabi seperti itu menyampaikan dalam hadis yang lain. Ya, walam adakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa dakhala al-masjidal haram atahu Abu Bakrin bi abihi yaqudu wa qad kana kafifan. Ya. Waktu itu ketika Nabi duduk, kita tutup dengan kisah ini ya, untuk pelajaran-pelajaran dari Fatu Makkah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ketika Nabi selesai membaiat, Nabi duduk di area Masjidil Haram. Kemudian Nabi didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama bapaknya Abu Bakar. Ya. Waqad kana kafifan. Waktu itu bapaknya Abu Bakar ini buta. Ya, matanya buta, bapaknya Abu Bakar. Falamma ra'ahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam halla tarakta asy-syai fi baiti hatta akuna ana atihi fihi. Ya. Jadi bapaknya Abu Bakar ini mau masuk Islam. Dibawa oleh Abu Bakar ya, untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi melihat Abu Bakar sama bapaknya yang sudah tua, Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak panggil aku saja, wahai Abu Bakar, aku datang ke rumahmu untuk menemui bapakmu. Karena beliau sudah sepuh, bahasa kita kan seperti itu. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshi ilaihi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bapakku ini lebih berhak untuk datang kepada Anda daripada Anda datang kepadanya. Ya. Summa masahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi wa da'ul Islam fa aslama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dadanya bapaknya Abu Bakar. Ya, kemudian mendoakan akhirnya bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Ya. Wa an Zaid bin Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanna Abu Bakar bi islami abihi. Ketika bapaknya Abu Bakar ini masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengucapkan selamat ya atas masuk Islamnya bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kan senang ya, namanya kalau bapaknya berdidaya kan senang. Ya, sebagaimana Abu Hurairah, awalnya ibunya Abu Hurairah kan musyrikah. Ya, kita tahu kisahnya Abu Hurairah, bagaimana Abu Hurairah ibunya ini waktu itu belum masuk Islam. Ya, beliau berharap bagaimana ibunya ini masuk Islam dan Allah kabulkan doanya, harapan dari Abu Hurairah. Ya, mungkin sampai di sini dulu tentang secara umum, secara global bagaimana kejadian yang terjadi di saat Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Adapun pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa kita pahami kejadian ini dan bisa kita pahami benar betul ya. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.